bulan-bulan berikutnya. Kita belajar dari kisah seorang yang menghunuskan pedangnya di leher Nabi. Orang kafir ini menyatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, pedangku telah terhunus dalam lehermu. Siapa lagi yang menolong Anda?" Ini ada dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baginda Nabi SAW mengucapkan dengan tegas ketika ditanya, "Siapa yang menolong Anda?" "Allah. Allah yang menolong saya." Tatkala seorang kafir yang menghunuskan pedang di leher Nabi mendengarkan kalimat yang terucap dari lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, "Allah," ternyata alhamdulillah getaran-getaran iman yang terdapat dalam sanubari orang yang belum mendapatkan hidayah itu, ternyata Allah berikan hidayah kepadanya. Dan kalau kita mengaku sebagai muslim, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita pertanyakan, sudahkah kita pupuk keimanan ini dengan iman yang benar, iman yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena waktunya singkat, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Untuk memupuk kemenangan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan, syarat yang kedua, dilihatlah oleh kita bagaimana perlakuan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata saya yakin pada bulan Ramadan di antara kita menghatamkan 1 juz Al-Quran, menghatamkan mungkin sekali, 2 kali. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, berapa kali beliau hatamkan Al-Quran? Berapa kali? 60 kali hatam Al-Quran. Cuma tatkala hilangnya Ramadan, kadang-kadang dalam kehidupan kita boro-boro 1 hari 1 ayat. Kadang-kadang gak dibaca, bacanya cuma ikut imam saja, ikut sholat berjamaah. Padahal ketika kita tanya, ente mau hidup di dunia ini, di akhirat ini menjadi orang yang mulia apa sengsara? Saya yakin insya Allah kita ingin hidup mulia. Apa bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan? Al-Quran. Buka surah 21 ayat 10, surah Al-Anbiya ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan laqad anzalna ilaikum, sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitaban, sebuah kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Ada kalimat di situ fihi dzikrukum, di dalamnya ada pengingatan buat kalian. Beliau dalam tafsir Ibnu Katsir membawakan apa yang ditafsirkan kalimat fihi dzikrukum sebagaimana tafsirnya Abdullah Ibnu Abbas, seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir. Apa kata Abdullah Ibnu Abbas? Fihi dzikrukum adalah fihi syarafukum. Bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau hidup kita berdasarkan Al-Qur'anul Karim, insya Allah hidup kita akan mulia. Gak pernah ada orang yang menyatakan dirinya, saya nyesal dengan Al-Quran. Kenapa? Karena gak bawa berkah buat kehidupan saya, tidak ada. Saya yakin insya Allah karena kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan dengan semangat yang hebat luar biasa, berjus-jus setiap hari, dan ini harus kita lakukan pada bulan-bulan berikutnya. Adakan komunitas. Kalau Masjid Al-Adib ini insya Allah sudah melaksanakan tahsinut tilawah dengan Syekh Mujahid, panggil beliau kembali. Ini bentuk kemuliaan, kita tidak tahu di mana kemuliaan dari selembar-lembar yang kita baca ini. Barangkali ada lembaran di surah Al-Baqarah yang kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua adalah jangan pernah lupakan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita, walaupun hanya sekedar baca. Syukur-syukur jamaah menghafal paling tidak juz 30, walaupun belum hafal 30 juz. Yang ketiga, hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan